Susanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya di sini akan menyampaikan pidato sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu praktek retorika, oleh dosen pengampu Ibu Yusinta Eka Farida, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yusinta Eka Farida, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tak lupa teman-teman kelas 1 PAIA 7 yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir, amin. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kuliah dari Bikin Pening. Teman-teman yang saya sayangi, pada saat ini tentunya kita sering menonton tayangan televisi maupun media sosial ataupun berita-berita di sekitar kita yang memberitakan tentang adanya virus corona. Virus corona ini terjadi sejak akhir tahun 2019 pertama kali, yaitu muncul di Wuhan, Tiongkok, dan sekarang sudah menyebar luas di berbagai negara dan termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri ini terjadi melonjaknya cukup besar dan dikhawatirkan akan memiliki risiko yang besar terhadap beberapa sektor, termasuk sektor pendidikan. Dalam dunia pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 yang berisi tentang kebijakan pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu dengan menonaktifkan adanya perkuliahan yang awal mulanya dari perkuliahan tatap muka menjadi perkuliahan online atau perkuliahan daring. Hal ini merupakan bentuk social distancing agar atau supaya terjadi pembatasan interaksi sosial guna untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Tentu ada kesulitan kebijakan baru ini diterapkan. Pada awal mulanya pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan sekarang dilakukan dengan daring. Pada awalnya mahasiswa merasakan senang mendapatkan informasi bahwa pembelajaran akan dilakukan secara daring atau online. Mereka berekspektasi bahwa pembelajaran daring ini dapat dilakukan dengan mudah. Namun, realitanya menyatakan bahwa tidak semudah yang mereka bayangkan. Banyak mahasiswa yang mengeluh dengan adanya pembelajaran daring ini. Di antaranya yaitu karena minimnya akses internet, kuota mahal, atau banyaknya tugas. Karena setiap harinya yang mereka hadapi adalah laptop untuk mengerjakan tugas. Dan rangkaian rutinitas ini dapat menyebabkan timbulnya stres dan tertekan oleh para mahasiswa. Dengan dialihkannya tatap muka menjadi perkuliahan daring ini tentunya memiliki dampak positif maupun dampak negatif yang terjadi. Adapun dampak negatif yang terjadi yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak seefektif yang dilakukan pada saat tatap muka, karena banyak pelajar yang berkeberatan dalam pemahaman pada saat penyampaian materi pada pembelajaran online. Yang kedua, tugas semakin menumpuk karena sistem pembelajaran daring tidak bisa memastikan bahwa pelajar itu hadir atau masuk pada pembelajaran daring tersebut. Jadi beberapa dosen atau pengajar itu hanya memberikan tugas sebagai bukti bahwa pelajar itu masuk dalam perkuliahan daring. Dampak negatif yang ketiga yaitu keterbatasan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh pelajar. Kita tahu bahwa sekolah memiliki laboratorium untuk melakukan kegiatan praktikum. Beberapa pelajar diberikan tugas praktikum di laboratorium, tetapi alat tersebut tidak didapatkan di rumah, sehingga itu menjadi salah satu penghambat atau kendala
yang terjadi saat pembelajaran online. Selain dampak negatif, pembelajaran daring juga memiliki dampak yang positif. Di antaranya yaitu yang pertama, materi dapat diakses oleh pelajar dimanapun dan kapanpun. Dengan pembelajaran daring ini, para pelajar dengan mudah membuka atau mempelajari materinya dimanapun dia berada. Yang kedua, dampak positifnya yaitu kita dapat melakukan pembelajaran dengan melakukan aktivitas yang lainnya. Kita bisa sambil santai, sambil rebahan, atau kita sambil makan pun kita bisa. Yang dampak ketiga yaitu aman dari bahaya virus corona. Sebab virus corona itu terjadi jika kita berinteraksi sosial dengan orang lain. Namun dengan adanya pembelajaran daring ini kita bisa terbebas dari virus corona dan kita bisa menjaga keluarga kita agar terhindar dari virus corona. Teman-teman yang saya sayangi, semoga pendidikan di Indonesia ini ke depannya, khususnya dalam hal pembelajaran daring, dapat mengevaluasi dari kekurangan saat ini dan dapat mengembangkan dari sekarang yang dianggap sudah baik. Semua kejadian ini patut dijadikan sebagai pembelajaran agar Indonesia terbiasa menjadi bangsa yang rajin, bangsa yang cerdas, dan mampu menghasilkan generasi yang kompetitif serta generasi yang cendekia. Meskipun dengan adanya pembelajaran daring ini, kita tidak boleh mengeluh apalagi patah semangat. Kita harus tetap semangat dalam menjalaninya. Semoga COVID-19 ini dapat segera teratasi sehingga kita mampu melakukan pembelajaran secara normal seperti biasanya. Untuk itu, marilah kita semua tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, serta jangan lupa mencuci tangan, jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum.